semuanya, jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai hukum 2 Kirchhoff. Perhatikan gambar rangkaian ini. Gambar rangkaian ini adalah gambar rangkaian tertutup, atau kata lain satu loop. Dengan hukum 2 Kirchhoff, kita dapat menentukan besaran-besaran yang berkaitan dengan rangkaian pada gambar tersebut. Untuk mendalaminya, kita harus dulu mengetahui apa bunyi dari hukum 2 Kirchhoff. Nah, bunyi dari hukum 2 Kirchhoff adalah jumlah aljabar gaya gerak listrik, atau disingkat dengan GGL, dan beda potensial pada rangkaian listrik tertutup atau loop sama dengan 0. Maksud dari bunyi hukum 2 Kirchhoff, jika kita terjemahkan dalam kalimat matematika, adalah seperti ini. Jumlah aljabar gaya gerak listrik. Di sini gaya gerak listrik disimbol dengan simbol seperti ini yang kalau kita baca namanya epsilon. Ini merupakan simbol dari GGL ditambah dengan jumlah beda potensial. Ini berarti simbol dari beda potensial atau disimbol dengan V. Nah, beda potensial juga bisa dikatakan tegangan, ya, tegangan listrik. Sama dengan 0. Nah, jika persamaan di atas kita uraikan lagi, akan kita peroleh persamaan kedua, yaitu jumlah GGL ditambah dengan jumlah I dikali dengan R besar ditambah dengan R kecil sama dengan 0. Nah, pasti ada yang menanyakan, kenapa ya tiba-tiba V diganti dengan I kali R besar tambah R kecil. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, dalam hukum Ohm, arus listrik atau I itu sebanding dengan beda potensial atau tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Jadi kalau kita turunkan lagi berarti V sama dengan I kali R. Nah, dalam rangkaian itu tidak hanya hambatan luar saja. Ini R ini adalah simbol dari hambatan luar. Hambatan luar. Sebaliknya, berarti R kecil adalah hambatan dalam. Nah, sehingga hambatan dalam itu bisa saja berada pada sumber tegangan. Misalkan di sini kita mempelajari dalam listrik dinamis, yaitu misalkan dalam baterai. Nah, sehingga V sekarang bukan saja I kali R hambatan luar, tapi I dikali dengan R total. Nah, R total di sini adalah I kali hambatan luar tambah hambatan dalam. Sehingga V ini diganti dengan I dikali hambatan luar ditambah dengan hambatan dalam. Oke, R total ini juga bisa dikatakan hambatan pengganti, ya, pada rangkaian tersebut. Nah, untuk keterangannya, epsilon itu atau menunjukkan besarnya gaya gerak listrik dengan satuan volt. V, tegangan listrik, juga bisa dikatakan beda potensial dengan satuan volt. I, kuat arus listrik dengan satuan ampere. R, hambatan luar dengan satuan ohm. R kecil, hambatan dalam dengan satuan ohm pula. Setelah memahami bunyi dan persamaan dari hukum 2 Kirchhoff, untuk menggunakannya, kita harus juga mengetahui perjanjian tanda untuk GGL, epsilon, dan kuat arus listrik I. Tanda yang dimaksud di sini adalah bisa bernilai negatif atau bisa bernilai positif. Adapun perjanjian tandanya sebagai berikut. Yang pertama, kuat arus bertanda positif
jika searah dengan arah loop, dan negatif jika berlawanan dengan arah loop. Yang kedua, bila sewaktu mengikuti loop sesuai arah loop, kutub positif yang dijumpai lebih dahulu daripada kutub negatifnya, maka GGL bertanda positif dan negatif jika sebaliknya. Untuk mempermudah pemahaman mengenai bunyi, persamaan, dan perjanjian tanda dari hukum 2 Kirchhoff, kita sama-sama perhatikan beberapa soal berikut ini. Contoh soal pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Tentukanlah tegangan antara titik A dan titik C. Berarti bisa ditulis VAC. Yang kedua, titik A dan titik B. Yang ketiga, titik A dan titik E. Yang keempat, titik A dan titik A. Nah, untuk menentukan besarnya tegangan antara kedua titik, langkah yang harus dilakukan pertama kali adalah kita harus menentukan besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, sekarang kita perhatikan pada gambar rangkaian ini, apakah sudah ada arah arus? Nah, pada soal ini belum, berarti kita harus membuat suatu permisalan. Nah, permisalannya bebas, mau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini dimisalkan searah jarum jam. Berarti ke kanan, ke bawah, ke kiri, ke atas. Oke. Nah, langkah kedua, kita menentukan arah loop yang kita inginkan. Arah loop berarti arah pergerakan kita ya. Nah, berarti kita misalkan dari A menuju C, menuju D, menuju B, ke E, dan kembali ke A. Nah, setelah menentukan arah loop, kita gunakanlah persamaan dari hukum 2 Kirchhoff, yaitu jumlah GGL tambah jumlah I dikali hambatan dalam tambah hambatan luar sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat jumlah GGL. Dalam gambar ini ada berapa GGL? Ada dua yang kita lihat. Ada 10 volt dan ada 5 volt. Nah, berarti kan untuk panjang itu berarti bernilai positif. Yang pendek berarti bernilai negatif. Oke. Nah, kita selesaikan. Kita berjalan dari A menuju C. Nah, perhatikan kita berjalan A menuju C, kita mula-mula bertemu dengan GGL. Nah, perhatikan yang kita jumpai adalah positif lebih dahulu. Berarti nilainya adalah positif 10. Lanjut ke 5 volt dari CDB menuju E, ketemu lagi 5 volt. Nah, yang kita jumpai lebih dahulu adalah panjang, berarti plus 5. Tambah I yang kita cari kali R. Nah, di sini kita lihat hambatan dalam tidak ada ya. Pada baterai berarti cuma ada hambatan luar. Berarti R yang dimaksud di sini adalah, bisa langsung kita jumlahin, atau di sini ditulis satu persatu dahulu ya. Ada 1 ohm, ingat kita berjalan dari A ya. 1 ohm, lanjut bertemu 2 ohm, bertemu 3 ohm, bertemu 4 ohm, bertemu 5 ohm, dan kembali lagi ke titik A. Jadi sama dengan 0. Nah, 10 tambah 5, jadi kita selesaikannya 15. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita dapat juga 15 I. Jadi I sama dengan minus 15 per 15. Dapatlah min 1 ampere. Nah, tandanya minus.
nilainya sudah benar, tapi tanda minus artinya arah yang kita misalkan ini kurang tepat. Ya, jadi seharusnya adalah ke kiri. Berarti ini harusnya ke kiri, ini harusnya ke atas, ini harusnya ke kanan, ini harusnya ke bawah. Oke, boleh langsung kita benarin saja, boleh. Kalau tidak juga tidak apa-apa, tapi nanti ketika menentukan VAC harus kita gunakan tanda negatif ya, I-nya. Nah, di sini saya sudah merubahnya menjadi bernilai positif. Berarti I yang kita gunakan sebentar dalam menentukan VAC sampai VAA itu kita gunakan nilainya positif. Oke? Nah, kita langsung saja untuk A. Berapakah VAC? VAC artinya kita berjalan dari A menuju C. Caranya carilah jalan yang paling pendek. Kalau A ke C, ketemu 10, 1 ohm, dan 2 ohm. Kalau yang panjang, ketemu 5 ohm, 5 volt, 4 ohm, dan 3 ohm. Sebenarnya bebas. Ya, di sini kita gunakan yang pendek saja ya. Jadi kita berjalan dari A menuju C. Nah, kita bertemu yang sumber tegangan 10 volt. Kita jumpai panjang lebih dahulu. Oke, kita berjalan dari A menuju C. Kita jumpai yang panjang lebih dahulu, berarti bernilai 10. Kemudian kita bertemu 1 ohm. Dalam 1 ohm ini mengalir arus sebesar I. Nah, arah perjalanan kita berlawanan dengan arah arus, sehingga nilai I-nya bernilai negatif. Jadi min I dikali 1, demikian juga min I dikali dengan 2. Sehingga didapat 10 kurang 3I. Jadi 10 kurang 3 kali 1. Ingat ya, sudah positif ya. Jadi 7 volt. Oke. Bagaimana dengan pertanyaan B? VAB. Sama juga. Pilihlah jalan yang paling pendek ya. Berarti kita dapat lihat VAB yang ini. Berarti kita ke bawah bertemu 5 ohm. Berarti karena searah dengan arah arus berarti I kali 5 plus I kali 5. Nah, kita sebelum sampai ke titik B, kita berjumpa dengan sumber tegangan 5 volt. Yang kita jumpai adalah pendek, berarti minus 5. Jadi 1 kali 5 kurang 5. Jadi sama dengan 0. Oke. Nah, untuk C, VAE. Untuk VAE perhatikan, dari A menuju E, kita pilih yang paling pendek. Paling pendek saja kita pilih, kalau mau pilih paling panjang juga bisa. Tapi sarannya pilih yang pendek. Nah, untuk yang pendek ini, adakah resistor atau hambatan? Adakah sumber tegangan? Tidak ada kan? Nah, tidak ada, berarti langsung saja kita tulis 0. Dan bagaimana dengan D? VAA. Nah, VAA, kita berjalan dari A, entah searah jarum jam, atau berlawan arah jarum jam kembali. Karena kembali lagi ke A, sudah pasti ya, nilainya sama dengan 0. Jadi kalau kembali lagi ke titiknya, berarti sama dengan 0. Tapi kenapa VAB bisa 0? Nah, itu tergantung kondisi ya, kondisi rangkaiannya. Oke, semoga bisa dipahami contoh soal pertama. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal nomor 2. Perhatikan rangkaian berikut. Seperti pada gambar, tentukanlah besar arus I, besar arus I1, I2, I3, dan tegangan antara titik A dan titik C. Oke, kita selesaikan dari pertanyaan A. Untuk soal seperti ini memang harus kita selesaikan dulu dalam mencari besarnya arus. Dalam hal ini arus total ya. Seperti dapat kita lihat. Dalam pertanyaan A, berapakah besar I? Nah, setelah kita tulis, dapat kita perhatikan gambar ya.
Nah, dalam gambar sudah diberitahu atau diketahui arah arus. Kalau belum, kita buat permisalannya, tapi karena sudah, kita gunakan yang sudah ada. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan arah loop. Arah loop di sini yang akan kita gunakan adalah, misalkan saja ya, dari A menuju C, menuju D, menuju B, dan kembali ke A. Oke, berarti seperti ini arah loop kita. Nah, berarti kita tinggal menggunakan ya persamaan dari hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma epsilon tambah sigma I dikali dengan hambatan 2 tambah hambatan dalam sama dengan 0. Nah, sekarang saja kita perhatikan. Kita berjalan dari A, C, D, B, A. Dari A menuju C, kita berjumpa dengan ya gegel pertama, yaitu gegel E2. Karena kita jumpai panjang lebih dahulu, berarti bernilai positif. Berarti positif 6. Lanjut, apakah masih tambah? Apakah tambah? Selanjutnya kita lanjut. Kita bertemu lagi dengan gegel yang berikutnya, yaitu gegel 3. Nah, kita jumpai tandanya positif. Lebih dahulu, berarti plus 5. Kita lanjut perjalanan. Kita jumpai lagi gegel selanjutnya, itu epsilon 1. Kita jumpai pertama adalah panjang, ya, berarti bernilai positif. Positif 9 tambah I kali. Nah, yang menarik, karena kita A, C, D, B, A, kita bergerak searah jarum jam, tapi arus bergerak berlawan arah jarum jam. Artinya, harusnya bernilai negatif. Jadi boleh langsung diganti jadi minus, boleh. Tapi ditulis plus dulu, kemudian di sini jangan lupa ditulis minus juga tidak apa-apa. Ya. Jadi min I kali R tambah R ya. Nah, perhatikan ini ada hambatan dalam pada epsilon 2, berarti kita tinggal tulis saja. R2 nilainya 1. Ini boleh langsung dijumlahin juga boleh. Ya. 1. Oke. Tambah 5. Tambah 4. Nah, yang menarik seperti ini. Nah, ini seharusnya kita selesaikan dahulu ini. Karena untuk loop, harus yang kita gunakan adalah satu loop saja. Berarti jika ada hambatan-hambatan yang dirangkai secara paralel, harus kita sederhanain. Nah, kita sederhanain menjadi seperti ini. Nah, ini titik C, ini titik D. Perhatikan, ini kan adalah rangkaian paralel. Berarti dapat kita cari hambatan penggantinya sebesar per RP1 sama dengan 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6. Jadi didapatkan 3/6. Jangan lupa dibalik. Jadi RP1 sama dengan 2 ohm. Nah, berarti ini kita dapat 2 ohm yang menggantikan 6, 6, dan 6 ohm. Jadi yang kita gunakan sekarang adalah rangkaian AC-nya yang ini. Bukan yang kecil, tapi yang sekarang ini. AC, CD, D, B, A. Oke, bukan yang bagian tengah ya. Karena harus kita selesaikan untuk mendapatkan hambatan penggantinya. Berarti tambah 4, sudah tambah 4 ya. Ketemu ini tambah 2. Tambah 6. Nah, pada epsilon 3 ada R3, berarti tambah 1. Sorry, ini 3 ohm ya. Tambah 3. Tambah 2. Pada epsilon 1 ada R1 tambah 1 sama dengan 0. Karena kembali lagi ke titik A. 5 tambah 6 tambah 9. Berarti kita dapat 20 tambah
minus I kali 6, 10, 12, 18, 19, 25. Berarti kali 25 sama dengan 0. Jadi I sama dengan 20 per 25. I sama dengan 0,8 ampere. Nah, itulah jawabannya. Jadi besarnya arus yang mengalir, dalam ini arus I, sebesar 0,8. Nah, bagaimana dengan B? Nah, sekarang untuk B kita perhatikan lagi yang bagian dalam, yang luarnya kita abaikan. Tapi sebenarnya, kalaupun kita perhatikan bagian C dan D, bagian luar juga boleh. Arus tadi mengalir sebesar berapa? Jadi di hambatan 2 ohm ini mengalir arus sebesar 0,8. Oke, berarti berapakah besar tegangannya? I kali R. Ya, berapakah besar tegangannya? Berarti 1,6 volt. Nah, ingat ini rangkaian paralel. Apa yang sama? Apa yang sama? Tegangannya kan, berarti di sini 1,6 volt, 1,6 volt, 1,6 volt. Jadi kalau kita bagi untuk mendapatkan arus, berarti 1,6 bagi 6. Itu kan sama juga dengan 0,8 per 3. Ini juga 0,8 per 3 ampere. Dan ini juga sama kan, 0,8 per 3 ampere. Itu cara pertama untuk menentukan besarnya arus I1, I2, dan I3. Atau juga bisa dengan konsep perbandingan. Karena hambatannya sama, berarti nilai I1 itu akan sama dengan I2 sama dengan I3. Berapakah besarnya? Nah, karena hambatannya sama, berarti I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Kan otomatis seperti ini ya. Ini kan 0,8 ampere masuk. Jadi karena memiliki hambatan yang sama, mereka memiliki hak untuk mendapatkan besar yang sama pula. Berarti tinggal 0,8 ya, 0,8 dibagi 3 ampere. Ini cara perbandingan. Ini cara dengan menggunakan hukum Ohm dalam hubungan dengan rangkaian paralel dan rangkaian seri. Oke. Yang berikut, yang C. Yang berikut C. Berapakah besar tegangan AC? Nah, berarti kita langsung memikirkan cara yang paling pendeknya. Berarti kita bisa dari A ke C, berarti kita ketemu plus E2 kurang karena berlawanan, berarti I kali R2 kurang I kali 5 kurang I kali 4. E2 berapa? 6 kurang R21 5 4 jadi 10 I. Jadi 6 kurang 10 kali I, artinya I nya 0,8 ya. Berarti dapatlah 8. Jadi dapatlah minus 2 volt. Nah, apa artinya minus? Nilainya sudah benar. Apa artinya minus? Jadi VAC itu sama dengan VA kurang VC. Jadi karena hasilnya minus, berarti VA itu lebih kecil daripada VC. Artinya arus mengalir dari C ke A, bukan sebaliknya. Ini kita ngomong arus listrik ya. Oke. Bisa dipahami? Semoga dipahami ya. Oke, kita lanjut untuk soal yang ketiga. Perhatikan rangkaian berikut. Hitunglah arus pada masing-masing cabang, serta nilai tegangan pada cabang A dan B. Nah, sekarang rangkaian ini adalah rangkaian majemuk, ya, terdiri dari 2 loop. Nah, untuk menyelesaikannya, kita lakukan tahapan-tahapan seperti berikut. Yang pertama, pada soal ditanya hitunglah arus pada masing-masing cabang. Artinya, karena ada 3 cabang berarti ada 3 kuat arus listrik, yaitu I1, I2, dan I3. Nah, berapakah besar masing-masing? Nah, sekarang kita perhatikan pada gambar. Nah, untuk contoh soal ketiga, yang pertama kita gunakan hukum 1 Kirchhoff. Tetapi,
Di sini kita usahakan persamaan dalam hukum satu Kirchhoff adalah I1 tambah I2 tambah I3 harus sama dengan 0. Artinya, jumlah arus masuk sama dengan 0 atau jumlah arus keluar sama dengan 0. Nah, setelah itu kita pilihlah cabang yang kita ingin tentukan ya, besarnya arus. Kita misalkan di sini kita memilih cabang A. Nah, seperti yang sudah dikatakan tadi, untuk arus I1, I2, dan I3 terserah ya pada cabang mana. Nah, kita misalkan yang kita gunakan di sini, jumlah arus yang keluar harus sama dengan 0. Berarti I1, I2, I3. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita gunakan hukum 2 Kirchhoff, di mana kita akan mendapatkan 3 buah persamaan, kemudian kita lakukan eliminasi atau substitusi untuk mendapatkannya nilai arus ataupun tegangan. Nah, yang pertama kita lihat cabang AB yang vertikal. Nah, sini kita dapat PAB itu sama dengan, karena dari A ke B berarti kita searah dengan arah arus, artinya bernilai positif, berarti I2 kali R2. R2 nya kita langsung saja masukin angkanya. Kemudian kita selanjutnya kita bertemu dengan epsilon 2 atau gagal kedua, dan yang kita jumpai adalah tanda panjang, berarti positif E2 atau epsilon 2 sebesar 4 volt. Nah, selanjutnya kita lihat yang bagian kiri seperti pada gambar. Ini A, ini B. Berarti PAB sama dengan PAB. Perhatikan ya, arah arus juga searah dengan arah pergerakan kita. Berarti I1 langsung saja ya, karena R di sini adalah rangkaian seri, berarti kita tinggal jumlahkan R1 dan R1 bagian atas dan bawah, yang didapatlah 2 ohm. Ya, karena R1 masing-masing 1 ohm ditambah dengan epsilon 1 atau gagal 1. Kenapa ditambah? Karena kita jumpai tanda panjang atau tanda positif ya. Berarti plus S1, di mana S1 sebesar 2. Yang terakhir kita dapatkan persamaan ketiga dari hukum 2 Kirchhoff. Nah, berarti ini PAB-nya sama dengan, nah perhatikan kita jalan seperti ini, searah juga, berarti I3 kali R1 dan R1 dirangkai secara seri, berarti kali 2 tambah, nah yang kita jumpai tanda panjang duluan ya, panjang terlebih dahulu, berarti plus E3, di mana E3 sama dengan 4. Nah, 3 buah persamaan ini kalau kita eliminasi akan seperti ini, di mana PAB sama dengan 2I2 tambah 4, PAB 2I1 tambah 2, PAB yang terakhir 2I3 tambah 4. Nah, perhatikan, yang kita perhatikan adalah faktor pengalinya. Faktor pengalih pada I2, I1, dan I3. Ini sudah sama ya. Ini Pak misalkan tidak sama, berarti bolehlah kita kali 1. Ini misalkan tidak sama, berarti harus dikalikan. Bagaimana caranya? Dikalikan berapa supaya faktor pengalih pada I harus semuanya sama hasilnya. Ini sebenarnya sudah sama, tinggal kita jumlahin ya, supaya bisa tahu kalau tidak sama diapain. Nah, seperti ini kita kalikan supaya sama. Nah, berarti kita akan dapat PAB sama dengan 2I2 tambah 4. Nanti kalinya seperti ini. Kali PAB, kali 2I2, dan kali 4. Ambil juga bagian tengah PAB, 2I1 tambah 2. Selanjutnya 2 PAB juga, 2I3 tambah 4.
Nah, kita jumlahkan. Berarti dapat PAB tambah PAB dapatlah 3 PAB sama dengan 2I2 tambah 2I1 tambah 2I3. Bolehlah kita keluarkan 2-nya, berarti 2 kali I2 tambah I1 tambah I3. Kemudian 4 tambah 2 tambah 4. Jadi tambah 10. Nah, perhatikan. I2 tambah I1 tambah I3, ini hasilnya sama dengan 0. Artinya 3 PAB sama dengan 2 kali 0 tambah 10. Jadi PAB sama dengan 10/3. Oke? Nah, berarti jawaban yang kita dapat lebih dahulu adalah jawaban B. Berarti 10/3 volt. Nah, bagaimanakah ya untuk mendapatkan I1 dan I2? Jadi untuk mendapatkan I1, ya tinggal kita masukkan ke persamaan PAB sama dengan ada I1-nya. Berarti 2I1 tambah 2. Berarti 2I1 sama dengan PAB tadi 10/3 kan? 10/3 kurang 6/3 ya. Jadi 2I1 sama dengan 4/3. Jadi 1 sama dengan 2/3 ampere. Nah, kita dapat positif, artinya benar ya, arahnya ke kiri. Nah, bagaimana dengan I2? Nah, berarti untuk I2 sama, berarti kita cari PAB sama dengan yang ada I2-nya. Berarti 2I2 tambah 4. Jadi 2I2 sama dengan 10/3 kurang 12/3. Jadi 2I2 sama dengan minus 2/3. Jadi I2 sama dengan min 1/3 ampere. Nah, artinya arahnya bukan ke bawah, harusnya arahnya ke atas. Ini nilai I2. Nah, sekarang kita cari I3. Berarti sama dengan berapa? Berarti cari PAB sama dengan 2I3 tambah 4. Jadi 2I3 sama dengan 10/3 kurang 12/3. Jadi 2I3 sama dengan minus 2/3. Jadi 3 sama dengan minus 1/3 ampere. Oke? Jadi sama juga, berarti I3 ini kurang tepat. Bukan arahnya ke kanan, tapi ke kiri. Jadi sehingga kita dapat berarti hukum satu Kirchhoff adalah I1 itu sama dengan I2 tambah I3. Berarti besarnya I1 2/3 ampere, besarnya I2 adalah 1/3 ampere, besarnya I3 adalah 1/3 ampere. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe.